Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Ananda semuanya dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dimanapun Ananda Bapak berada, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda semuanya, terkhusus siswa Bapak kelas 7 SMP pada mata pelajaran informatika. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya sudah kita pelajari pada minggu lalu mengenai proteksi data dan file. Jadi pada video kali ini adalah untuk memperdalam kembali pengetahuan kita, untuk memperdalam kembali pembendaharaan ilmu pengetahuan kita mengenai proteksi data dan file. Jadi harapan Bapak, pada video ini Ananda dapat menyimaknya sampai dengan selesai. Nanti pada akhir ada soal yang akan Bapak berikan di dalam blog atau website yang sudah Bapak berikan, seperti itu. Oke, kita masuk mengenai proteksi data dan file. Jadi Bapak jelaskan kembali terlebih dahulu mengenai apa proteksi data dan file tersebut. Jadi proteksi data dan file itu ialah berguna untuk menghindari yang namanya kemungkinan dampak buruk terjadinya pencurian. Jadi data itu agar aman kita kirimkan, atau informasi itu agar aman kita kirimkan, kita harus melakukan yang namanya keamanan atau proteksi agar informasi itu dia aman, seperti itu, terhindar dari bisa jadi itu pencurian melalui jaringan atau melalui aplikasi atau bahkan melalui kecerobohan, seperti kecerobohan dari penggunanya sendiri. Nah, proses untuk proteksi atau pengamanan data itu kita sebut dengan enskripsi. Jadi enskripsi ini dia salah satu cara atau proteksi data yang dapat dilakukan ya dengan cara enskripsi. Atau enskripsi itu bisa juga dikatakan dengan penyediaan, seperti itu. Jadi enskripsi ya, enskripsi di sini. Enskripsi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kriptos. Oke, apa artinya dari kriptos tersebut? Artinya adalah tersembunyi atau rahasia. Nah, jadi Bapak ulangi, agar data atau informasi yang kita kirimkan itu aman, terhindar dari kebocoran atau pencurian dari misalkan serangan-serangan hacker, maka kita harus melakukan yang namanya enskripsi. Jadi enskripsi ini adalah suatu metode ya, suatu metode, suatu cara untuk mengkodekan data. Jadi suatu metode, suatu cara untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum data tersebut dikembalikan ke bentuk aslinya. Ya, jadi enskripsi itu apa ulangi? Suatu metode, suatu cara yang mengkodekan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca. Nah, kalau kita ingin membaca data tersebut atau si penerima ingin membaca tersebut, maka dia harus melakukan yang namanya decrypt. Ya, dia harus melakukan yang namanya decrypt. Jadi decrypt ini adalah proses pengembalian data ke dalam bentuk asli setelah dienkripsi. Jadi agar data itu dapat dibaca, maka dia harus didekrypt kembali. Nah, seperti itu. Oke. Itu mungkin singkat mengenai pengenalan enskripsi dan decrypt. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini ada Bapak contohkan pengirim Agus
dan ada penerima Dewi. Oke. Agus, dia melakukan atau dia mengirimkan sebuah informasi ya berbentuk tulisan hello. Ini ada data aslinya yang akan dikirimkan ke Dewi selaku penerima. Ketika Agus melakukan pengiriman bertuliskan hello ini tadi, maka data ini dienkripsi ya, dienkripsi atau dienkrip agar tujuannya adalah data itu aman. Oke, hasil dari enscript itu disebut dengan ciphertext. Oke, hasil dari enscript disebut dengan ciphertext. Maka nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Karena sudah di enscript. Hasil dari enscript disebut dengan ciphertext. Nah, hasil dari ciphertext ini ketika ingin dirubah agar dapat dibaca oleh Dewi selaku penerima, maka dia harus didekrypt kembali terlebih dahulu. Ya, dia harus didekrypt. Sehingga ketika telah didekrypt, maka dapatlah hasilnya yaitu atau dapatlah teksnya atau datanya atau informasinya yaitu bertuliskan hello. Nah, gitu. Jadi apa ulangi? Ketika Agus mengirimkan sebuah informasi bertuliskan hello, maka tulisan hello ini dienkripsi terlebih dahulu yang bertujuan untuk keamanan. Keamanan data untuk terhindar dari kebocoran atau istilahnya kecerobohan agar tidak dapat dicuri seperti itu. Jadi hasil dari enskripsi itu berbentuk ciphertext ya, berbentuk ciphertext. Lalu ketika Dewi atau si penerima agar dapat membaca data yang dikirimkan oleh Agus, maka harus didekrypt terlebih dahulu. Jadi dekrypt ini adalah proses pengembalian data ke dalam bentuk semula agar dapat dibaca. Maka setelah di-decrypt, maka dapatlah seperti ini. Bertuliskan hello, seperti itu. Nah, itu adalah cara kerja bagaimana enskripsi dan decrypt, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada studi kasus. Ini contoh ya. Contoh bagaimana enskripsi tadi. Disebut dengan Kaisar Chipper. Ya. Kenapa disebut dengan Kaisar Chipper? Jadi Kaisar Chipper ini ya, dia terinspirasi oleh seorang yang bernama Julio Kaisar. Makanya disebut dengan Kaisar ya, makanya disebut dengan Kaisar karena terinspirasi oleh Julio Kaisar. Siapa beliau ini? Julio Kaisar ini? Julio Kaisar ini itu ialah seorang kaisar Romawi ya. Seorang kaisar Romawi yang dimana dia menggunakan algoritma ini saat berkorespondensi atau saat melakukan pengiriman informasi. Jadi ketika Julio Kaisar melakukan pengiriman informasi kepada orang yang dia tuju, maka dia lakukan sebuah metode. Dia membuat sebuah algoritma dan algoritma itu disebut dengan chipper atau metode tersebut disebut dengan chipper. Ya, disebut dengan chipper. Oke, Kaisar ini adalah nama orangnya, Julio Kaisar, seorang kaisar Romawi, yang dimana ketika dia ingin mengirimkan sebuah informasi kepada orang lain yang dia tuju, maka dia menggunakan sebuah algoritma atau metode tersebut. Jadi disebut dengan chipper. Nah, sekarang bagaimana cara kerja dari metode chipper itu sendiri? Oke, cara kerja dari metode chipper ini ialah melakukan penggeseran alfabet. Jadi yang digeser itu adalah alfabet. Apakah hanya alfabet saja? Tidak. Ya, tapi pada contoh kasus ini akan Bapak cobakan alfabet atau abjad dari A sampai dengan Z. Sebenarnya bisa saja A sampai dengan Z atau 1 sampai dengan 10 atau 1 sampai dengan sekian seperti itu. Tidak hanya huruf, tapi bisa juga angka. Tapi pada contoh kali ini akan Bapak cobakan, kita cobakan bersama-sama. Bapak praktekkan bagaimana penggeseran alfabet ke kanan sebanyak 1 kali. Oke, ya, sebanyak 1 kali. Jadi metodenya yaitu melakukan penggeseran alfabet ke kanan sebanyak 1 kali. Apakah harus ke kanan? Tidak, boleh ke kiri. Ya, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Apakah hanya 1 kali? Tidak.
Boleh 2 kali, boleh 3 kali, bahkan lebih. Seperti itu. Nah, nanti kita cobakan contoh kasus ini dulu adalah sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Dan penggeserannya itu ke arah kanan. Ya, ke arah kanan sebanyak 1 kali. Bapak ulangi, proses atau cara kerja dari metode Zipper yang dibuat oleh Julio Caesar yaitu penggeseran alfabet ke kanan sebanyak 1 kali. Tidak hanya ke kanan, boleh ke kiri, dan tidak hanya 1 kali, boleh lebih dari 1 kali. Nah, bagaimana contohnya? Nah, sekarang kita lihat. Yang akan kita inskripsi, ya, yang akan kita ciperkan, yaitu bertuliskan seperti ini. Selamat ulang tahun misalnya. Ya, ini nantinya yang akan kita lakukan metode Zipper. Terdiri dari selamat ulang tahun. Nah, tadi kan kita melakukan penggeseran alfabet ke kanan sebanyak 1 kali ya. Sebanyak satu kali. Artinya apa? Kita mulai dari kolom di bawah B. Ya, kenapa tidak dari A? Karena kita melakukan penggeseran sebanyak satu kali seperti itu. Artinya, kalau 1 kali secara otomatis kita mulai dari kolom di bawah B. Oke, berarti kita mulai abjadnya atau bertuliskan alfabetnya dari kolom di bawah B. A, B, seterusnya. Nah, ini kan sampai Y. Z-nya di mana? Maka Z-nya secara otomatis pindah ke kolom di bawah A. Nah, karena kita tadi melakukan penggeseran alfabet ke kanan sebanyak satu kali. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menginskripsi tulisan selamat ulang tahun ini? Oke, setelah kita buat seperti ini, ya, setelah kita buat seperti ini, maka kita lakukan inskripsinya. Kita mulai dari huruf S. Ya, ini S. Oke, S, kita lihat. Nah, ini S. Di bawah kolom S itu ada R. Maka kita tuliskan R. Lalu ada E. Kita cari lagi E. Nah, ini. Di bawah kolom E itu ada D. Nah, begitu seterusnya. Ada L. Kita cari. Nah, ini L. Di bawahnya adalah K. Lalu A. Ya, di bawah A itu ada Z. Lalu M. M, di bawah M itu adalah L. Lalu A lagi, di bawahnya itu ada Z. Dan ada T. Nah, di bawah T itu ada S. Oke. Nah, sekarang U. Kita cari U. Nah, ini. Di bawah U itu T. Lalu L. Di bawah L itu ada K. Lalu A, ya, A di bawahnya itu Z. Lalu N. Kita lihat N. Nah, di bawah N itu ada M. Lalu G. Di bawah G itu ada F. Oke. Lalu ada T. Nah, ini T. Di bawah T itu ada S. Lalu A. Ya. Di bawah A itu ada Z. Lalu ada H. Di bawah H itu ada G. Lalu ada U. Ya, di bawah U itu ada T. Dan N. Nah, di bawah N itu ada M. Nah, seperti ini. Sebenarnya sangat mudah, nah ya. Jadi ini adalah proses atau hasil penggeseran alfabet ke kanan sebanyak 1 kali menggunakan metode Zipper. Seperti itu. Jadi selamat ulang tahun, ya, selamat ulang tahun. Maka ini adalah hasilnya. Hasil ketika sudah menggunakan metode Zipper.
selamat, ya, khusus selamat, ini dia. Ulang, ulang, nah, ini dia hasilnya. Lalu ada tahun, ini dia di bawahnya. Nah, seperti itu. Jadi ini penggeseran alfabet ke kanan sebanyak satu kali. Lalu bagaimana misalkan penggeseran alfabet ke kanan sebanyak lebih dari satu kali? Ya, jadi perlu kita ingat bahwa metode Zipper ini penggeserannya tidak harus ke kanan yang pertama, boleh ke kiri. Ya, dua itu saja. Kalau tidak ke kiri, ke kanan. Dan tidak hanya terbatas satu kali, lebih dari satu kali itu juga boleh. Lebih banyak penggeserannya, maka lebih aman datanya, seperti itu. Jadi kalau contoh yang pertama ini sebanyak satu kali ke kanan. Nah, sekarang kita cobakan yang dua kali. Oke, kita cobakan dua kali. Nah, ini penggeseran alfabet ke kanan sebanyak dua kali. Oke, ini tadi teksnya terlalu panjang ya nak ya. Terlalu panjang, jadi ini contoh yang lebih singkat saja Bapak berikan. Intinya sama, tidak ada perbedaan. Contoh ini dia, siswa SMP ya. Sekarang kita lakukan metode Zipper, yaitu penggeseran alfabet ke kanan sebanyak dua kali. Oke, artinya kalau dua kali, kita mulai dari kolom di bawah C ya. Karena dua kali, kolom ini kita kosongkan. Nanti diisi oleh huruf yang lainnya. Oke, kita mulai dari kolom di bawah C. Kalau satu kali tadi, yaitu dimulai dari B. Ya, dimulai dari sini. Karena satu kali. Nah, sekarang dua kali. Artinya kita mulai dari C. Kita mulai A, B, C, sampai seterusnya. X. Nah, kan hanya sampai X ya. Lalu di mana Y dan Z-nya? Kita masukkan di sini. Y, Z. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita cobakan ini. Kita cobakan menggunakan metode Zipper tadi. Kira-kira seperti apa? Kita mulai dari huruf S ya, huruf S. Nah, di bawah S itu ada Q. Oke. Jadi ada Q. Lalu I ya, I, di bawah I itu ada G. Lalu S lagi. S tadi Q ya. Nah, ini. Q, lalu ada W. Kita lihat W, itu di bawah W ada U. Lalu ada A. Nah, di bawah A yaitu Y. Oke. Lalu S. S ya, Q ya. Lalu ada M. Nah, M. Nah, di bawah M itu ada K. Lalu ada P. Ya, P di bawah P itu ada N. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah proses penggeseran atau hasil penggeseran alfabet ke kanan sebanyak dua kali dengan menggunakan metode Zipper. Oke, ini adalah prosesnya. Kira-kira kalau tiga kali seperti apa ya? Jadi intinya sama saja cara kerjanya ya, sama saja. Kalau tadi pertama, sekarang dua kali. Kalau tiga kali ya seperti itu juga, tidak ada perbedaan. Hanya penggeseran saja. Oke, baiklah Ananda semuanya. Mudah-mudahan harapan Bapak Ananda dapat memahaminya. Jika nanti ada pertanyaan misalkan atau ada yang belum dipahami, ya boleh WA Bapak melalui nomor yang ada di grup WhatsApp kita atau yang ada di grup kelas, ya, atau dicatat dulu pertanyaannya mungkin. Nah, minggu depan ditanyakan ketika kita masuk dalam pembelajaran informatika seperti itu. Baik ya nak ya, mudah-mudahan harapan Bapak Anda dapat memahaminya seperti itu. Jadi nanti di akhir video ini akan ada latihan ya, akan ada latihan yang Bapak berikan di blog atau di website yang sudah Bapak share linknya seperti itu. Jadi silahkan Anda buat, silahkan Anda kerjakan. Nah, di mana dibuatnya silahkan Anda kerjakan di buku catatan saja. Dikerjakan di buku catatan dengan baik dan benar seperti itu, dengan mengacu kepada video yang sudah Bapak buat sekarang ini.
Oke, baik Ananda semuanya. Cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kata Bapak yang mungkin salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.